Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, kita ketemu lagi guys dengan pembahasan di One Piece. Ya, semisal kita bicara soal karakter yang penuh misteri di dalam serial One Piece, nama-nama siapa aja nih yang bakalan muncul? Udah pastilah ya Shanks yang udah muncul dari awal cerita, atau Dr. Vegapunk dengan kejeniusannya, hingga Monkey D. Dragon dengan pasukan revolusionernya guys. Ya pasti deh nggak bisa jauh-jauh dari nama itu. Tapi sekedar ngingetin lagi nih guys, masih ada satu nama lagi yang gak kalah menyimpan banyak misteri, yaitu Jewelry Bone. Dan di kesempatan kali ini nih, kita bakal jadiin doi sebagai sorotan utama di pembahasan menarik kita sekarang guys. Oke, so hal menarik apa yang akan kita ulik dari Bone ini guys? Udahlah ya, langsung aja kita ke konten ya, let's go! Jewelry Bone merupakan satu dari 11 bajak laut supernova guys, alias dikenal sebagai bajak laut generasi terburuk. Gak cuma itu aja, dia juga diketahui sebagai satu-satunya wanita di deretan nama-nama kuat supernova. Saat ini nilai buronan dirinya berkisar di angka 140 juta berry. Untuk penampilannya, ya begitulah ya. Gimana ya? Secara data sih dia berumur 24 tahun dan dia kan memang ditampilkan sebagai gadis yang berusia sekitar itu guys. Namun rasanya itu masih menjadi sesuatu hal yang sulit dipastikan. Karena ini tuh berhubungan dengan kekuatan Bone yang sanggup memanipulasi usia. Jadi bisa aja ya kan dia itu bisa lebih muda, atau emang bener segitu, atau bahkan lebih tua dari yang kita duga. Kita nggak tahu, kalau mungkin aja dia nenek-nenek, siapa tahu ya kan. Soal fisik dan umur aja udah mulai kelihatan kan misterinya. Ya selain dikenal sebagai bajak laut supernova, Bone juga punya julukan lainnya ya guys, yaitu Big Eater. Julukan tersebut ya disematkan kepada dia lantaran nafsu makan dia tuh sangat besar. Uniknya meski punya nafsu makan dan porsi makan yang begitu besar, tubuh Bone itu masih segitu-gitu aja, nggak melar. Bikin iri kaum hawa sih sebenarnya ini. Termasuk gue guys. Bone ini terbilang nggak terlalu banyak time screen guys. Tapi meski intensitasnya bikin penasaran gak sebesar semisal kita membicarakan Shanks, entah kenapa munculnya Bone itu selalu menimbulkan banyak tanda tanya. Coba kita ulik satu-satu deh ya, buat nge-refresh juga nih. Dia ini kan pertama kali dimunculkan di Arc Sabody Island ya kan, yang kebetulan ketika itu ada juga nih beberapa nama bajak laut supernova kayak Law, Kid, dan gak lupa juga Our Baka Sencho. Jadi saat itu Bone itu udah menarik perhatian kita karena dia berusaha menghentikan Zoro untuk membunuh seseorang dari Tenryubito guys, yang bernama San Carlos. Demi menyempurnakan penyamarannya, Bone itu langsung menggunakan kekuatannya dengan berubah menjadi anak kecil dan mendorong Zoro untuk menjauh. Membuat Zoro itu nggak sempat untuk melancarkan niat membunuhnya. Bone melakukan hal tersebut karena mengetahui semisal pembunuhan tersebut beneran terjadi guys, maka akan menimbulkan kekacauan yang sangat besar. Nah, namanya juga SHP Crew ya kan, sekalipun yang satu dicegah ya ada satu lagi yang tetap berbuat ulah. Nggak lama dia mendengar Luffy menyerang Tenryubito guys. Itu membuat dia tuh sedikit menyimpan dendam kepada Luffy sejak hari itu. Karena kekacauan yang ditimbulkan, Bone beserta krunya kemudian memutuskan nih untuk melarikan diri. Dan di sini kekuatan unik Bone itu kembali ditunjukkan guys. Dimana dia tuh gak cuma mengubah usia dirinya sendiri, tapi dia mengubah para pasukan angkatan laut menjadi anak-anak dan orang tua. Rupanya bukan cuma itu aja debutnya di Sabody Island yang mengundang perhatian kita semua. Di Arc Marineford, lagi-lagi Bone dimunculkan guys. Bukan sebagai sosok yang ikut membantu di pertarungan besar, melainkan menjadi orang yang begitu bersedih akan kematian Shirohige. Terlebih dia juga mengutuk seseorang atas kejadian tersebut dan mengincarnya bila dia beserta krunya sampai di New World. Next, Bone pun dimunculkan lagi nih gak lama setelah time skip, tapi bukan di bagian yang menyenangkan. Karena Bone dan kru berhasil dikalahkan oleh kru Kurohige guys. Kemudian ada Akainu yang datang. Dengan kejam nih Kurohige meninggalkan Bone. Diketahui juga dia nih sempat ditangkap guys. Namun akhirnya dikonfirmasi jika Bone berhasil melarikan diri. Namun sayangnya dia kabur sendiri dan meninggalkan anak buahnya. Hingga detik ini belum ada tuh niatan dari Bone untuk menyelamatkan mereka. Berikutnya ada di Arc Dressrosa yang juga cuma sekilas guys. Dia dimunculkan habis melarikan diri dengan berubah menjadi tua, kemudian muda sambil memakan pizza. Di saat yang bersamaan, Bone membaca kabar perihal kekalahan Doflamingo dan memuji tindakan Law dan Luffy guys. Terakhir kemunculannya itu ada di Arc Reverie guys. Entah apa tujuannya, dia tuh menyamar menjadi salah satu tamu undangan, yaitu Queen Dowager Connie dari Sorbet Kingdom. Bone juga diperlihatkan di sini tuh sangat kesel saat melihat Kuma dijadikan budak guys.
Kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih. Yang kita sorot adalah kekuatan Bonnie guys. Dari gimana efek buah iblisnya, kita udah bisa memastikan nih kalau buah iblis yang dia makan adalah tipe paramesia, yang memang bisa memberikan kekuatan yang beragam terus unik ya kan. Tapi bicara soal nama buah, sayangnya belum terkonfirmasi guys. Sehingga kita harus menyimpan nih rasa penasaran kita tentang hal tersebut. Jadi ya kita cuma bakal bahas konsep kekuatannya aja guys. Memanipulasi usia, rasanya emang kekuatan yang sepele sih. Semisal dibandingkan dengan supernova lainnya, kekuatan Bonnie ini ya sepertinya berada di kekuatan yang terlemah guys. Dalam pertarungan sekalipun, nampaknya buah ini tuh bukanlah buah yang bagus untuk situasi tersebut. Namun bukan berarti buah ini jadi nggak berfungsi sama sekali guys. Karena Bonnie itu biasa menggunakan kekuatannya untuk penyamaran. Dan terbilang kalau soal ini dia tuh menggunakannya dengan ya sangat baik lah. Apalagi efeknya bisa dua arah ya kan. Yaitu bisa menjadikan lebih tua ataupun lebih muda. Lain halnya nih dengan buah iblis Shinobu yang cuma bisa mendewasakan. Dan yang merepotkan lagi guys, Bonnie itu juga bisa memberikan efek buah iblis ini kepada orang lain, sekalipun dalam jumlah yang banyak. Ini terbukti saat dia mengubah banyak pasukan angkatan laut menjadi orang tua dan anak-anak. Sampai-sampai mereka semua tuh gak berdaya untuk bisa mengejar Bonnie. Dan satu fakta lagi nih, efek buah iblis milik Bonnie gak cuma berlaku buat manusia doang guys. Makhluk hidup lainnya seperti hewan misalnya, bisa juga terpengaruh. Jujur aja ya, buat aku kekuatan Bonnie ini punya potensi yang terbilang bisa luar biasa loh guys. Coba aja kalian bayangin semisal Shirohige atau Relic dibuat muda oleh Bonnie. Ya tentu kekuatan mereka berdua bakalan lebih maksimal kan kalau di timeline sekarang gitu. Tapi skema tersebut kan belum pernah dimunculkan ya kan. Jadi aku sedikit berasumsi guys. Sepertinya nih, sekuat apa sosok yang mau diubah kayaknya sih bakal berpengaruh besar untuk keberhasilan buah iblisnya guys. Ya bisa jadi semakin kuat seseorang maka semakin sulit dan membutuhkan tenaga yang banyak ataupun sangat besar untuk diubah. Apalagi Bonnie kan belum sepenuhnya ditunjukkan benar-benar pernah mengubah orang yang sangat kuat gitu. Lawong dia aja dikalahkan sama bajak laut Kurohige toh. Ya nampaknya sih semua emang gak mudah kelihatan ya guys. Selain itu juga Bonnie ini kan butuh kontak fisik secara langsung guys. Mungkin menggunakan tangannya itu ya untuk membuat kekuatannya benar-benar berpengaruh. Semisal sebisa mungkin menghindari sentuhannya, ya kekuatan Bonnie bisa aja masih bisa diatasi lah. Jadi rasanya kemampuan buah iblis ini tuh emang lebih cocok digunakan sebagai aksi penyamaran atau sekedar support system aja untuk melemahkan pasukan lawan guys. Tapi ini baru sedikit asumsi. Kalau untuk lebih jauhnya soal kekuatan buah iblis ini masih belum diketahui guys. Siapa tahu ya kan masih punya potensi lebih besar lagi. Oke, setelah kita bicara soal kekuatan guys, hal yang luar biasa mengganggu soal Bonnie adalah siapakah dia ini sebenarnya? Latar belakang asal-usul orang ini tuh sama sekali belum jelas guys. Tapi uniknya dia itu selalu terlibat dan dikaitkan dengan nama-nama besar orang-orang di dunia One Piece. Oke, kita ungkap satu persatu deh. Pertama, soal kemiripannya dengan Big Mom. Meski terkesan baru cocokologi ya, namun tetap aja agak sulit menyingkirkan guys betapa adanya indikasi keterkaitan antara Big Mom dan Jewelry Bonnie. Masalahnya kan semua kemiripan yang dimiliki agak sulit semisal dianggap kebetulan doang ya kan. Nah, misalnya soal pola makan mereka berdua, Big Mom dan Bonnie ini kan sama-sama luar biasa rakusnya perihal makanan. Terus keduanya juga sama-sama menjadi woman only guys. Bonnie di Supernova sedangkan Big Mom di deretan nama Yonko. Masih ada lagi nih, terutama soal fisik. Warna rambut dan bentuk lipstik mereka tuh memiliki kesamaan. Mungkin ada sulit sih untuk mempercayai semisal Bonnie itu masuk kategori lumayan good looking punya ibu seperti Big Mom. Tapi perlu kalian ketahui juga guys, Big Mom itu waktu muda cakep juga coy. Itu mama lagi mudanya, kembang desa kali. Kayaknya ya, badan dia tuh melar murni karena efek usia dan hobi makannya sih. Sama, ya, punya anak banyak kayaknya ya. Dan selain itu, buah iblis mereka itu sama-sama berkaitan dengan umur. Nah, semisal Big Mom bisa memanipulasi jiwa karena bisa mengurangi umur seseorang, Bonnie ini bisa memanipulasi keadaan tua mudanya guys. Dan terakhir nih, kapal mereka sama-sama berkaitan dengan manisan. Gimana? Bener-bener menunjukkan banget kan kalau buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Apa berarti ada kepastian nih kalau Bonnie emang ada hubungan darah dengan Big Mom? Tahan dulu guys. Jangan lupakan nih, kalau Bonnie punya hubungan misterius juga dengan pemerintah dunia. Hal ini pertama kali disinggung oleh Akainu guys. Perihal dia tuh sempat terkejut soal kabar Bonnie yang melarikan diri dari pemerintah dunia. Sayangnya sih kata-kata ini benar-benar ambigu sih. Apa Akainu bermaksud bahwa Bonnie pernah menjadi bagian dari pemerintah dunia? Atau malah Bonnie pernah berbuat ulah sampai dia ditahan namun berhasil melarikan diri?
Ya, menurutku ya, kemungkinan pertama lebih masuk akal guys. Ini berkaitan dengan kemunculan Bone di Arc Reverie. Bone itu kan menyamar menjadi sosok yang seolah-olah telah diketahui sejak lama, serta tahu bagaimana proses penerimaan tamu di sana, makanya dia tetap bisa menyamar sejauh itu. Ada kemungkinan punya hubungan dengan Big Mom serta pemerintah dunia. Masih adakah kemungkinan lain? Masih ada guys. Jadi Bone itu sepertinya masih punya hubungan erat dengan bajak laut era lampau. Ya, hal tersebut itu terlihat dari bagaimana reaksinya melihat kematian Shirohige. Dia menangis seolah-olah sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan ada juga nih yang mengaitkan dia dengan pasukan revolusioner, lantaran adanya indikasi bahwa Bone punya satu ikatan misterius dengan Kuma, yang notabene-nya adalah mantan pasukan revolusioner. Sebab dia begitu marah saat tahu Kuma dijadikan budak, guys. Oke. Kalau aku boleh jujur nih ya, sumpah, ini puzzle yang dipunya sama Bone luar biasa guys, randomnya. Berseberangan banget, entah itu Big Mom, bajak laut Shirohige, pemerintah dunia, hingga pasukan revolusioner. Sulit banget kan buat nyatuin kepingan-kepingan pecahan informasi tadi untuk dibuat teori, apalagi untuk mengambil kesimpulan. Terlalu random gitu. Tapi sedikit petunjuk nih bisa kita dapatkan dari SBS volume 52 guys. Di situ disampaikan guys bahwa penamaan Bonnet sendiri itu terinspirasi dari tokoh Irlandia abad ke-18 yang bernama Enne Bonny. Dia diketahui seorang bangsawan yang memutuskan untuk menjadi bajak laut. Nah, referensi penamaannya itu bisa jadi nih berpengaruh juga di cerita guys. Bisa aja Bonnet emang benar-benar berasal dari kalangan bangsawan pemerintah dunia yang kemudian memutuskan nih untuk menjadi bajak laut. Tentunya keputusan itu sih ditentang yang membuat dia akhirnya melarikan diri. Lalu bagaimana hubungan dia dengan Kuma? Asumsiku mereka nih emang ada kedekatan khusus guys, untuk sekedar temen yang pernah sama-sama berjuang, atau lebih dari itu. Malahan ada juga nih yang berpendapat Kuma itu anak dari Bone. What? Tapi aku sedikit menentang sih, karena kan agak terlalu dipaksakan ya guys. Ya, sayangnya sih asumsi tadi belum bisa menjawab tuh soal kemiripan Bone dengan Big Mom, maupun bagaimana tuh dia bisa begitu menghormati Shirohige. Well, dia emang gak semenarik Shanks guys soal misteri yang menyelimutinya. Namun aku yakin lah, Oda Sensei ini menciptakan berbagai clue tadi bukan tanpa alasan. Sehingga aku berasumsi sama halnya dengan nama-nama legenda lainnya nih guys, Bone akan punya peran yang begitu penting di cerita One Piece. Gimana menurut kalian? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke? So, see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.